Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, edisi Selasa 15 Juli 2025. Bertobat dan bersyukur. Kutipan dari Injil Matius bab 11 ayat 20. Lalu Yesus mulai mencela kota-kota di mana ia paling banyak membuat keajaiban. Sebab orang-orang di kota-kota itu tidak mau bertobat dari dosa-dosa mereka. Rosi, kamu kok masih berani makan gorengan sih? Apa kamu lupa minggu lalu kamu kena radang tenggorokan sampai demam tinggi? Dan ibu harus membawamu ke dokter? Gak kapok kamu ya? Demikian Bu Christine menegur anak perempuannya panjang lebar. Sementara Rosi yang baru duduk di kelas 5 SD itu masih saja asik mengunyah pisang goreng kesukaannya. Melihat kelakuan putrinya, Bu Christine pun kembali berujar. Kali ini ada nada geram dalam suaranya. Kamu tuh ya bukannya seneng karena sudah sembuh. Mestinya kamu harus lebih menjaga kesehatanmu sendiri supaya tidak sakit lagi. Dengar tidak ucapan ibu? Mendengar suara ibunya yang mulai meninggi, Rosi hanya menjawab perlahan. Iya Bu, aku ngerti kok. Ini cuma makan sedikit aja, gak akan Rosi habiskan pisang gorengnya. Sobat Katolikana, memang tak mudah untuk belajar mengambil hikmah dari sebuah peristiwa yang telah terjadi. Sekalipun sebelumnya kita sudah sempat merasakan pengalaman pahit, namun ketika kita merasa berhasil melewatinya, maka dengan segera kita melupakannya. Bahkan tak jarang terjadi kita dengan mudah mengulangi kesalahan yang sama. Ada kalanya kita melakukan tindakan buruk, bahkan sampai menyebabkan diri sendiri atau orang lain terluka. Lalu, Tuhan turun tangan untuk menyelesaikan semuanya itu, sehingga kita kemudian mampu mengatasi segala kesulitan dan melanjutkan hidup. Tuhan mengobati dan memulihkan, bahkan melakukan mukjizat. Selanjutnya, apa yang terjadi dengan kita? Kita bersikap layaknya anak kecil, seperti Rosi dalam kisah di atas tadi yang seolah tidak mengerti apa-apa, atau kita tiba-tiba seperti orang yang lupa ingatan, amnesia, tidak menyadari apa yang terjadi dan tanpa sesal mengulangi kebodohan yang sama, jatuh di lubang yang sama. Kita lupa bahwa sebelumnya Tuhan telah turun tangan melalui siapapun di sekitar kita untuk menolong dan menyembuhkan kita. Kita mungkin malah cenderung untuk menutup mata atas campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Sobat Katolikana, memang nikmat rasanya menerima berkat dan rahmat berlimpah serta pertolongan dari Tuhan. Betapa bersukacitanya kita memiliki Tuhan yang tidak pernah bosan menanti tobat kita dan menolong kita. Bahkan Tuhan tidak pernah mengeluh saat kita berulang kembali jatuh dalam dosa dalam lubang yang sama, atau kita tidak pernah ingat bersyukur atas anugerahnya. Tentunya kita tidak ingin menjadi murid-muridnya yang bebal dan bodoh. Dan yang sudah pasti kita ingin menjadi murid-murid yang baik, yang mau mendengar ajakannya untuk bertobat, dan tiada ragu senantiasa bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahannya. Sobat Katolikana, seperti kisah di awal renungan ini, kita tentu tidak ingin menjadi Rosi-Rosi yang lain, yang sulit belajar dari kesalahannya dan kurang mengerti serta kurang memahami bagaimana bersyukur atas kesembuhannya. Yang pasti, kita semua rindu untuk senantiasa mengikuti firman-Nya kan? Pesan Tuhan hari ini mengajak kita untuk menjadi murid-murid-Nya yang selalu bersyukur, berserah diri dan percaya akan kehendak-Nya. Dan semua itu kita awali melalui pertobatan yang akan meneguhkan iman, supaya kita dimampukan untuk melayani sesama dengan sepenuh hati dan tanpa pamrih. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Baik,
kami mohon kekuatan dan keberanian dari-Mu, agar kami tidak ragu untuk bertobat jika kami melakukan kesalahan. Kiranya kami selalu berusaha untuk memperbaiki sikap dan perilaku kami dalam hidup agar lebih seturut kehendak-Mu. Mampukan kami selalu bersyukur dan berterima kasih atas anugerah kehidupan ini. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.